Gimana jadinya jika rival OP reinkarnasi bareng lalu bertunangan? Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ceritakan. Pada suatu hari di mana pada masa perang antar dua negara, hiduplah pahlawan bernama Rai yang terlalu kuat dan cuma bisa dilawan oleh satu orang di dunia, yaitu Sen dari pihak musuh yang bernama Elria. Hari-hari Rai selalu bertarung bersama Elria sampai dia tua. Dan hubungan mereka udah kayak teman di medan perang saja. Suatu hari Ray dapat kabar dari Light kalau Arya itu udah tewas duluan karena sebuah penyakit yang mematikan. Dan Ray masih nggak percaya langsung bertanya kepada Light, "Light, apakah itu benar?" Dan sayangnya Light berkata, "Ya, benar." Dan Ray pun langsung melepas semua armor dan mengambil pedangnya. Dan dia langsung menembus benteng musuh sampai dia babak belur. Dan dia juga terkena serangan sihir es di dada dia. Dan penyihir itu bilang kepadanya, "Kenapa kau kesini?" Dan Ray pun hanya tersenyum karena dia hanya ingin lihat jasad Arya saja serta ngucapin salam terakhirnya. Dan Ray sambil mikir coba mereka bertemu di situasi yang berbeda. Dan Ray juga bilang, "Aku akan mengungkapkan rasa sukaku kepadanya jika kita bisa bertemu lagi." Dan akhirnya Ray mati di samping Elria dengan penuh rasa jatuh cinta. 1000 tahun pun telah tiba. Ray pun reinkarnasi dan masih nyimpan semua ingatannya. Dan dia juga kaget kenapa bisa berakhir seperti ini. Pas umurnya udah 18 tahun, dia sekarang sedang menebang kayu di hutan. Di tempat lain di mana Elria melihat sosok Ray di majalah koran. Dan dia juga langsung kirim surat ke Ray. Dan Ray langsung dihampiri oleh kepala desa yang sedang panik. Dan kepala desa itu pun memberikan surat ke Ray untuk bertemu dengan keluarga kerajaan buat nemuin seseorang yang telah memberikan surat tersebut. Dan yap, kalian udah tahu kalau itu adalah Elria. Dan Ray langsung menemui orang itu yang sedang mengaku kalau dia bernama Elria. Dan Ray pun meminta maaf dulu kepadanya. Dan dia juga bertanya kalau Elria sedang mencari seorang pahlawan. Dan Ray pun juga mengaku kalau itu dia. Tapi Ray juga masih nggak percaya kalau itu Elria. Dan dia langsung ngajak sparring. Dan yap, ternyata opininya sama kayak dulu. Dan akhirnya dia percaya kalau itu beneran Elria. Dan Elria pun senang dia bertemu dengan Ray sampai dia bilang kepadanya Kalau dia sangat rindu dengan Ray. Namun Ray juga sadar karena dia cuma warga biasa. Dan dia juga nggak bisa masuk di akademi sihir bersama Elria. Dan Elria yang nggak terima Ray dikucilin langsung gercep ngajak nikah atau menjadi tunangan Ray biar dia bisa menjadi bangsawan juga. Dan dia bisa pergi bareng bersama dia di akademi tersebut. Ya, seperti cinta harus kujaga apapun itu. Dan akhirnya Ray pun menerimanya. Dan sekarang mereka bersiap untuk pergi ke rumah Elria untuk menemui calon mertua mereka, cuy. Namun mereka dihalang oleh warga setempat karena penasaran dengan Elria yang begitu cantik membuat admin pun jatuh cinta. Admin Karpit cuy, admin Karpit, ayo kita hujat dia. Maksudku bercanda, mari kita lanjut cerita. Dan Ray pun langsung mengajak Elria untuk cepat masuk di kendaraan sihir karena takut ada Karbit yang ngambil, karena hanya untuk admin saja. Kan, mulai lagi admin kumat cuy, dia jadi Karpit lagi. Enggak, bercanda cuy, bercanda. Oke, lanjut cerita lagi ya kawan-kawan. Setelah masuk mereka sedikit berbincang. Namun sekarang Arya sedang merasa malu karena perkataannya waktu lalu yang sedang melamar Ray. Dan akhirnya mereka sampai di mansion di mana itu tempat tinggal Arya sekarang. Dan yap, mereka pun terkejut karena mereka disambut oleh seorang pria kekar, yaitu ayah dari Arya yang bernama Galeon. Dan orang itu terlalu bersemangat karena dia pikir kalau Arya ditolak. Namun Arya bilang kalau dia membawa tunangannya bersama. Dan jelas pria itu pun menyuruh Ray untuk pergi. Namun Ray pun langsung menolaknya. Dan akhirnya ibu Arya yang bernama Alicia Chandwet sebagai kepala keluarga pun datang. Dan Ray pun langsung memberikan hormat kepada calon mertuanya itu. Dan ibu Arya pun kaget karena Arya benar membawanya. Dan akhirnya Ray pun diterima oleh calon mertuanya.
Dan kalian langsung aja sparring Ray yang baru aja tiba untuk tes kelayakannya. Ray pun setuju-setuju aja. Dan mereka saling tinju. Saat kalian hampir mengenai Ray, namun Ray berhasil menghindari. Dan Ray membahas serangan tersebut. Namun kalian berhasil menghindarinya juga. Dan kalian pun berkata agar Ray lebih serius. Dan yap, Ray juga berkata kalau dia akan membuat sedikit gerakan yang agak serius. Dan di sisi lain, di mana Arya sedang berbincang dengan Alicia, karena Alicia sangat menyukai Ray yang sangat menarik. Dan Alicia bilang ke anaknya untuk jujur dengan perasaannya kalau dia menyukai Ray. Namun Arya itu tipenya pemalu. Dan yap, Arya bertanya di mana Ray sekarang. Alicia pun menjawab kalau Ray bersama kalian untuk menguji Ray dalam kekuatannya. Namun Arya pun memperingati ibunya untuk mereka tidak bertarung. Dan yap, tiba-tiba boom, ada kalian yang tertembus tembok ruangan di mana ada Arya dan Alicia. Dan lucunya Ray pun meminta maaf kepada Alicia atas kejadian yang dia berbuat. Dan Alicia pun terkejut melihat kekuatan Ray yang gak ngotak. Sampai Alicia itu bilang kalau Ray itu siapa sebenarnya. Alia pun menjawab kalau pria yang dia sukai adalah pria yang paling kuat sedunia. Dan besoknya mansion pun sedang dibangun ulang karena rusak gara-gara perbuatan Ray yang terlalu serius. Time skip setelah 1 bulan, di mana Ray yang sedang membaca di perpus tersebut. Dan ya, begitu aja untuk cerita hari ini. Jika kalian setuju untuk part selanjutnya, kalian langsung komen aja ya guys, agar admin semangat untuk membuat part selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe agar kalian bisa seperti Ray biar nggak jomblo lagi. Cihu.